Ya, kita lanjutkan. Ya, tafsir salaf yang jenis yang kedua adalah at-tafsir bir-ra'yi. Wa wasala satu anwa, dan ini ada 3 macam. Yang pertama, mayakunu lahu aktsar min wajhin indahum. Tafsiran yang memiliki aktsar min wajhin, lebih dari satu pendapat. Indahum menurut mereka. Aujuhu tafsiri, pendapat-pendapat dalam tafsir qad takunu raji'atan, boleh jadi berkaitan dengan maknan wahidin, satu makna. Wa qad takunu raji'atan ila aktsara min maknan, dan boleh jadi berkaitan dengan lebih dari satu makna. Wal maqsudu huna, dan yang jadi maksud di sini adalah maka naraji'an ila aktsar min maknan, yang intinya adalah lebih dari satu pemaknaan. Li'annahu alladhi yaridu alaihi ihtimal, karena inilah penafsiran yang yaridu alaihi, mengalami al-ihtimal, kemungkinan makna. Wa ikhtiyar, dan memilih salah satu dari beberapa kemungkinan tanpa kemungkinan yang lain. Nah, itu pakai ra'yi dan istihad. Pakai opini dan istihad. Ya, maka ini yang pertama. Jadi ayatnya itu memang membuka peluang untuk dimaknai lebih dari satu makna ataukah tidak. Ya, kalau ayatnya itu peluang maknanya itu cuma satu, kemudian ada beberapa tafsiran, tentu statusnya salah dan benar. Hitam putih statusnya. Tapi jika ayat tersebut memang membuka peluang untuk dimaknai dengan beberapa makna, kemudian ada salaf yang memilih makna A, ada salaf yang memilih makna B. Nah, di sini ada ruang untuk berpendapat dan beristihad. Kita lihat contohnya. Wa min amsilati dzalika, di antara contohnya terdapat 3 tafsiran dari sahabat untuk firman Allah wal bahril masjur. Nah, apa makna al-masjur? Pendapat yang pertama, maknanya al-muqad, yang dinyalakan. Ini warada berasal dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, al-mamlu', penuh. Ini berasal dari Ibnu Abbas. Ini pendapat yang ketiga, al-mahbus, yang ditahan. Ini juga berasal dari Ibnu Abbas. Wa yati hadan naw' katsiran, dan tafsir jenis ini seringkali dijumpai pada tafsiran tabi'in dan tabi'in kadzalik, seperti itu. Wa qad la ya'ti fil ayati ila hikayatu aqwalihim, dan boleh qad ya'ti, terkadang terdapat dalam satu ayat, tidaklah terdapat dalam satu ayat kecuali menceritakan perkataan mereka tabi'in dan tabi'in saja. Wa qad takunu, dan boleh jadi bersama para sahabat, bersama ini ada perkataan para sahabat. Wa qad takunu mukhalifatan laha, dan boleh jadi menyelisihi perkataan sahabat, akan tetapi ala sabili tanawwu', dengan status perbedaan variatif, perbedaan pemilihan kata, bukan perbedaan yang substantif. Ya, catatan kaki 1, wasababu hadal ikhtilaf, dan sebab terjadinya perselisihan, qad yakunu marji'uhu al-lughah, maka boleh jadi sebabnya adalah bahasa. Ya, boleh jadi sebabnya adalah asyak, rentetan ayat, dan boleh jadi karena perbedaan sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam penafsiran
Waqad yakunu ghaira dzalik dan boleh jadi yang lain. Wal maqsudu huna dan yang jadi maksud di sini perbedaan ini yakunu bisababi ra'yi karena sebab perbedaan opini dan pendapat. Ya, kemudian yang kedua, mayahkunahu apa yang mereka hikayatkan, mereka ceritakan berupa sababun nuzul namun yang tidak sharih. Ya, sababun nuzul tidak sharih itu qasimun, pasangan untuk sababun nuzul yang sharih. Wahada dan sababun nuzul yang tidak sharih itu al-aghlab, itu yang paling dominan dalam redaksi an-nuzul. Redaksi turunnya ayat, khususan terutama sirah menggunakan redaksi nazalat fi. Allati yaktsuru biha yang sangat sering biha dengan nazalat fi ini sangat banyak hikayatun nuzuli menceritakan turunnya ayat untuk berbagai macam person dan kelompok. Nanti namanya beda-beda, semuanya pakai fi. Ini nanti ada ini nazalat fi fulan. Yang lainnya mengatakan nazalat fi fulan B, nazalat fi fulan C, beda-beda. Nah ini wajar karena yang diinginkan adalah bahasanya si fulan itu termasuk dalam ayat. Bukan ayatnya itu turun karena kasusnya fulan. Wal aghlab alaiha dan yang paling dominan untuk sababun nuzul ghairu sarihah annaha bahasanya sababun nuzul ini mimbabil istihad adalah istihad. Bukan sababun nuzul yang langsung illa idza dhahara kecuali jika nampak hal yang menunjukkan hal itu. Ya, catatan kaki 3 dan 4. Semisal diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih dari Sa'ad ibn Abi Waqqas beliau mengatakan ayat ini nazalat fi, perhatikan nazalat fi, turun berkenaan dengan Haruriyah. Haruriyah itu Khawarij. Yaitu ayat hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Dan Haruriyah Khawarij itu belum ada tatkala turunnya ayat. Lakinnya Sa'ad dan akan tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu nazzalal ayata mentanzil menerapkan ayat alaihim berlaku untuk Khawarij. Wara'a dan Sa'ad bin Abi Waqqas berpandangan bahasanya mereka Khawarij itu termasuk dalam kandungan ayat. Nah tadi disampaikan kalau nazalat fi itu umumnya istihad. Umumnya bukan sebab mubasyir kecuali idza dhahara ma yadullu ala dzalik. Contohnya catatan kaki 4 di antara contoh hal tersebut adalah mimma yaitu satu riwayat yang hafat bihi qara'in dikepung oleh sejumlah indikator yang menunjukkan kalau dia adalah sebab langsung turunnya ayat sehingga meskipun nazala fi namun lahu hukmu raf'i statusnya marfu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik. Anas mengatakan anna hadil ayat bahasanya ayat ini yaitu wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi dan engkau sembunyikan dalam dirimu sesuatu yang Allah akan menampakkannya. Nazalat fi, perhatikan perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan ayat ini nazalat fi turun tentang kasus Zainab binti Jahsyin dan Zaid ibn Harithah. Dan perkataan yang dikatakan oleh Anas ini tidak diperselisihkan. Bahasanya itu sababun nuzulnya. Maka ada khilaf, itu jadi indikator. Ini, kalau ini sababun nuzulnya.
Maka ini jadi indikator bahasanya meskipun nazala fi yang hukum asalnya adalah itu sababun nuzul ghairu sarih, ini naik menjadi sarih. Kemudian lima kana yaridu, kembali ke atas. Lima karena yaridu terdapat bihadis sirah dengan redaksi ini, yaitu nazalat fi. Karena sirat ini atau redaksi ini mahuwa qabilun, ya, mengalami mahuwa min qabilil istihadi fit tafsir, kategori istihad dalam tafsir. Maka wajar qad yata'addadu al-mahkiyu fin nuzuli. Maka wajar berbilang hal yang dihikayatkan dalam turunnya. Maka wajar kalau ada satu ulama salaf yang mengatakan nazalat fi fulan A, nazalat fi A. Nanti ulama yang lain mengatakan nazalat fi B. Nanti ulama yang lain mengatakan nazalat fi C. Ya, kan wajar. Ya, karena memang min qabilil istihad. Kalau redaksi nazalat fi. Wa yakunu min babil ikhtilafi tanawu, dan statusnya adalah perbedaan variatif. Contohnya terdapat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala, apakah orang yang tunduk di waktu malam dalam keadaan bersujud dan berdiri takut dengan akhirat dan berharap kasih sayang Rabbnya. Kata Ibnu Umar, ini turun tentang Utsman bin Affan. Kemudian Ibnu Abbas warada, dan terdapat dari Ibnu Abbas beliau mengatakan ini turun tentang Ammar bin Yasir. Dalam versi yang lain anhu dari Ibnu Abbas, ini ayat ini turun tentang Ibnu Mas'ud, Ammar, Salim, Maula Abi Hudzaifah. Kalau kita kembali ke redaksi ayatnya general. Wa madzukra minan nuzuli, sedangkan apa yang disebutkan min nuzuli turun tentang si fulan atau si alan, itu sekedar mithalun, contoh, liman untuk orang yang cocok alaihi bagi orang tersebut, al ayatu ayat di atas. Kemudian yang ketiga, mayarbituna al ayata bihi minal qasasi, kisah-kisah yang mereka hubungkan, mereka kaitkan dengan ayat. Warada terdapat dalam Al-Quran banyak kisah, sebagiannya mimma kanat ahdasu adalah peristiwa yang musahibatan, beriringan dengan waktu turunnya, namun bukan sebab turunnya. Cuma musahibah mengiringi turunnya, terjadi pada waktu turunnya, namun bukan sebab turunnya. Wa minha, bahkan di antara kisah tersebut ada yang terjadi sebelum kenabian. Wa hadhil qasasu, dan kisah-kisah ini boleh jadi waridatan, berasal dari Nabi. Wa imma, dan boleh jadi antakuna mimma tanaqalahu al-arabu, adalah apa yang dikutip oleh orang Arab min akhbarihim, dari berita-berita mereka. Dan boleh jadi kisah tersebut adalah dari berita Bani Israel. Fa in kana al-warid, jika yang berasal dari Nabi itu adalah ala sabili tafsir, adalah ala sabili tafsir, sebagai tafsir, maka ini yulhaq, digabungkan dengan tafsir Nabawi dari sisi diterimanya dan tidak. Catatan kaki 2, contohnya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa adalah seorang laki-laki yang sangat pemalu, sehingga sitiran, dia sangat menutup diri. Tidaklah terlihat dari kulit beliau sedikit pun karena malunya. Maka beliau disakiti oleh orang yang menyakitinya dari kalangan Bani Israel. Kalau orang yang menyakiti ini mengatakan, tidaklah Musa menutup diri semacam ini kecuali karena ada jelek pada kulitnya. Imma baras, boleh jadi kulitnya belang. Wa imma udratun, dan boleh jadi udrah. Udrah di sini maknanya apa?
sakit perut itu turun ke bawah. Usus. Hah? Iya. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Lo kok malah antum tahu bahasa Jawanya? Orang Jakarta juga turun berok namanya. Ya buah pelir yang membengkak. Udroh. Wa ima afatan dan boleh jadi penyakit. Wa inna Allah dasarnya Allah ingin membersihkan Musa dari apa yang mereka katakan kepada Musa. Fakhala yauman maka pada satu hari Musa itu bersepi-sepi sendirian. Lantas beliau meletakkan pakaiannya pada batu kemudian mandi. Maka tatkala Musa selesai mandi akbala Musa mendatangi kainnya untuk mengambilnya. Ternyata innal hajar batu tersebut ada berlari bithaubihi membawa pakaiannya Musa. Maka Musa mengambil tongkatnya dan mengejar mencari batu. Faja'ala yaqulu maka mulailah Musa mengatakan thaubi hajar. Ini kainku wahai batu, thaubi hajar, kainku wahai batu. Hatta intaha sampai Musa itu tiba ila mala'in min Bani Israel, sekelompok Bani Israel. Maka mereka melihat Musa dalam keadaan telanjang, ahsana ma khalaqallahu, dalam keadaan fisik yang paling bagus. Maka Allah bebaskan Musa dari perkataan mereka. Waqoma, koma maknanya waqafa. Setelah itu batu tadi berhenti. Fa'aroda maka Musa lantas mengambil pakaiannya dan memakainya. Watafiqa bil hajari dorban. Maka mulailah Musa memukuli batu tersebut bi'asahu dengan tongkatnya. Fawallahi inna bil hajari la nadaban min athari darbihi. Maka demi Allah pada batu tersebut terdapat nadaban, terdapat erangan karena pengaruh pukulan Musa yang memukul 3, 4 atau 5 kali. Dipukul 3, 4 atau 5 kali. Maka karena mukul tersebut maka dari batu tersebut muncul nadab. Mengerang. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah firman Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti Bani Israel yang menyakiti Musa, lantas Allah bersihkan Musa dari perkataan mereka. Wa kana indallahi wajiha, dan adalah Musa itu orang yang terhormat dan mulia di sisi Allah. Maka ini tafsir Nabawi. Kemudian wa indaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu kisah yang mencocoki mawarda apa yang terdapat dalam Al-Qur'an tanpa menegaskan kalau itu adalah tafsir untuk ayat. Tanpa menegaskan kalau itu untuk tafsir ayat, maka memaknai ayat alaiha dengan kisah tersebut meskipun irtibat hubungan di antara keduanya itu jelas. Ini maksudnya adalah istihad dan opini mufassir. Contohnya di catatan kaki di antara contohnya firman Allah Ta'ala, kutila ashabul ukhdud. Ya, terlaknatlah orang-orang yang membuat parit untuk menyiksa kaum muslimin. Api yang menyala-nyala ketika mereka duduk di dekatnya. Kemudian ditafsirkanlah ayat ini dengan kisah Hulam, seorang anak kecil yang belajar dari seorang tukang sihir, lantas melewati pendeta, akhirnya mengikuti pendeta, mengikuti agama pendeta. Maka sang raja ingin membunuh anak kecil tersebut karena menyelisih agama sang raja. Faqala, lantas si anak kecil mengatakan, engkau tidak akan mampu membunuhku sampai engkau mengatakan jika engkau memanahku bismillahirabbil ghulam. Maka sang raja melakukannya
Akhirnya semua orang mengatakan amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Rabb al-Ghulam. Akhirnya sang raja khadda lahum al-akhadid, membuat sejumlah parit fisikak di ganggang, dan dia menyalakan fiha di parit tersebut aniron api supaya manusia kembali kepada agama sang raja. Wahya dan kisah ini diriwayatkan panjang lebar dalam Sahih Muslim. Nah, menghubungkan Ashabul Ukhdud dengan kisah Ghulam ini statusnya adalah ijtihad. Karena Nabi tidak menegaskannya. Meskipun keterkaitan di antara keduanya itu wadih jelas. Wa mislu dzalika, dan semisal itu yaitu opini dan ijtihad, bal huwa min babil aula, dan ini min babil aula kalau termasuk opini dan ijtihad adalah mengkaitkan kisah yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun sumbernya dikaitkan dengan tafsiran ayat. Catatan kedua, di antara contohnya adalah mawarada terdapat dalam tafsir firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 175, bacakan kepada mereka berita tentang orang yang kami berikan padanya ayat-ayat kami, kemudian dia keluar darinya, lantas setan mengikutinya sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Dari Ibnu Mas'ud mengatakan orang yang dimaksudkan adalah seorang dari Bani Israel namanya Bal'am ibnu Abur. Wakada, dan penjelasan yang semisal warada terdapat dari Ibnu Abbas. Wazada, dan Ibnu Abbas menambahi keterangan kalau orang ini udia kitaban, diberi kitab suci, itu hafal Taurat. Fa'akhlada ila syahawatil ardi, namun dia memilih mengikuti syahwat di bumi dan kenikmatannya dan hartanya. Lam yantafi bima ja'a bil kitabu, maka dia tidak mengambil manfaat dari kitab suci, yang tidak mengambil manfaat, mendapatkan manfaat dari isi kandungan kitab suci. Ya, kemudian ringkasnya di ini anwa'ut tafsir salaf, macam-macam tafsir salaf. Yang pertama adalah tafsir mangkul yang beriwayat. Maka ini ada 4 macam riwayat mereka meriwayatkan tafsir Nabi. Kemudian yang kedua, riwayat mereka meriwayatkan sababul nuzul yang sharih. Dan riwayat tabi'in meriwayatkan tafsiran sahabat, riwayat tabi'in meriwayatkan riwayat tabi'in. Kemudian tafsir bira'yi dari kalangan salaf. Ya, maka tafsir bira'yi tidak harus identik dengan orang belakangan. Ada juga tafsir bira'yi yang itu dilakukan oleh salaf. Yang pertama adalah ketika salaf itu menceritakan sababun nuzul yang tidak sharih. Kemudian maka nalahum indahum aktsar min wajhin. Tafsiran yang menurut mereka memiliki lebih dari satu tafsiran. Kemudian ketika mereka salaf mengkaitkan ayat dengan kisah. Contohnya tadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas mengkaitkan ayat di surat Al-A'raf dengan Bal'am. Maka itu tafsir bira'yi. Nah, kemudian yang ketiga atau salisan selanjutnya, kehujahan tafsir Al-Quran dengan perkataan salaf. Tidak terjadi perselisihan bahasanya riwayat salaf dari Nabi untuk tafsiran-tafsiran Nabi dan riwayat mereka tentang sababun nuzul yang sharih adalah hujah dalam tafsir. Dan bahasanya hukum asalnya fiha dalam 2 kasus ini adalah menerima riwayat sahabat dan menafsirkan ayat dengannya. Li'anna zahir, karena kemungkinan yang lebih mendekati fihima dalam 2 kasus ini adalah murni periwayatan. Walau ihtamalat al-ayatu makna ghairihi, andai ayat itu memuat kemungkinan makna yang lain selain tafsir sahabat, selain tafsir Nabi, fa inna la yumkinu al-qaulu bihi,
maka tidak mungkin berpendapat dengannya. Dan tidak mungkin kita menyelisihi mangkul apa yang dinukil dari tafsir jenis ini. Artinya ini dua tafsiran ini wajib diterima. Yang pertama apa tadi? Tafsiran riwayat salaf menceritakan tafsirnya Nabi. Yang kemudian salaf dalam hal ini sahabat menceritakan sababun nuzul yang sharih. Wayul haq dan digabungkan dengan dua jenis ini dari sisi kehujahan yang harus diterima dua jenis yang lainnya. Yang pertama tafsir yang menjadi ijma'us salaf. Kemudian ma yakunu lahu wajhun wahidun fi makna la ghairahu. Manakala ayatnya itu hanya memiliki wajhun wahid. Maka makna ayat atau pesan ayat hanya memiliki satu bentuk saja. Satu bentuk penafsiran saja. La ghairah, tidak memuat yang lainnya. Nah, ini 4 hal inilah tafsir yang wajib diterima. Ini tafsir yang wajib diterima. Tafsiran Nabi diriwayatkan oleh sahabat. Kemudian sahabat menyebutkan sababun nuzul yang sharih. Atau salaf, boleh jadi sahabat atau tabi'in sepakat bahasanya makna ayat itu cuma satu. Makna ayat adalah A. Meskipun ada kemungkinan makna yang lain nggak boleh keluar dari ijma'. Jadi boleh jadi secara teks itu ayatnya punya beberapa kemungkinan. Tapi ada ijma' kalau maknanya adalah A. Ya, kalau secara bahasa mungkin saja maknanya B. Nggak boleh keluar dari ijma'. Kemudian yang ketiga ya memang yang keempat memang secara bahasa ya, kemungkinan maknanya cuma satu. Adapun baqiyah anwa'ut tafsir salaf yang lainnya yaitu riwayat tabi'in dari sahabat atau riwayat tabi'in dari tabi'in atau tafsir salaf dengan ra'yunya dengan pendapat dan istihadnya, maka apa? Fa huwa hujjatun bimajmu'iha. Secara global dia adalah hujjah. Dengan alasan-alasan yang tadi telah disebutkan kenapa tafsir tabi'in itu hujjah. Nah, apa yang dimaksud dengan hujah secara majmu', secara keseluruhannya, secara globalnya, dengan pengertian kebenaran tidak mungkin keluar dari perkataan mereka. Ya, berarti tidak boleh memunculkan tafsiran yang baru. Kenapa itu jadi hujah? Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Wa hadza ya'ni annahu kulluhu ma'lumul ma'na ladaihim. Ketika mereka berselisih, oh ini pendapatnya A, B, C gitu. Maka perbedaan pendapat tersebut yakni bermakna annahu kulluhu, bahasanya itu seluruhnya diketahui maknanya menurut mereka. Cuma mereka kemudian berselisih apa maknanya, tapi mereka mengetahuinya. Wabitali pada gilirannya la yajuzu, tidak boleh ayaka indahum terjadi kesalahan yang mahdun, murni kesalahan dalam pemahaman ya, makna minal ma'ani, dalam pemahaman terhadap makna ayat. Bihaitsu yuqalu, sehingga dikatakan bahasanya mereka para salaf mereka semua salah dalam memahami fi fahmi hadil jumlati, memahami kalimat ini atau kalimat itu. Li'annahu, karena hal ini yalzamu minhu, berkonsekuensi membodoh-bodohkan umat bifahmi kalami rabbiha, berkenaan dengan pemahaman terhadap perkataan Rabbnya. Wa min thamma, maka dari sana, fa innahum, maka idza tamalatil ayatu, jika ayat itu mengandung kemungkinan lebih dari satu pemaknaan, fa innahu la yatasawwar, tidak bisa dibayangkan, seluruh umat tidak bisa sampai kepada makna yang benar dari ayat. Lantas orang-orang belakangan dari para salaf ternyata bisa sampai kepada makna yang benar. Wa idza kana kadzalik, jika demikian dan kita telah sepakat dengan hal di atas kesimpulannya, maka kebenaran tidak mungkin keluar dari perkataan mereka. Kemudian kebenaran baru ada pada generasi setelah
mereka. Nah, gimana kalau ada tafsiran baru? Ini satu ayat mereka berselisih dengan 3 pendapat atau 5 pendapat. Kemudian orang belakangan memunculkan pendapat yang baru. Ya, catatan kaki 2. Qad ya'ti ingda man ja'a ba'dahum, boleh jadi terdapat pada generasi setelah salaf ma'anin jadidah. Makna yang baru yang benar. Yang secara bahasa tahtamiluha al-ayatu, ayat memang memungkinkan untuk dimaknai seperti itu. Ya, maka ini bisa diterima wa hiya ghairu mubtilatin dan makna yang baru tersebut tidak membatalkan, artinya tidak kontradiksi, tidak membatalkan makna yang berasal dari salaf. Ya, tidak membatalkan berarti tidak yunafi, ya, tidak meniadakan, tidak bertolak belakang, cuma nambahi. Nah, gimana kalau tafsiran baru? Nah, maka jawabannya al aslu annahu la mani' min qabuliha. Tidaklah terlarang min qabuliha menerimanya. Ya, syaratnya secara konten dia benar. Ditimbang pakai dalil-dalil yang lain benar. Yang kedua, tahtamiluha al ayatu. Itu satu hal yang mungkin secara bahasa untuk ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak membatalkan, tidak bertentangan dengan tafsiran salaf. Maka tafsir yang baru atau istimbat yang baru yang dimunculkan oleh ulama belakangan boleh diterima. Ya, catatan kaki 1, walihada, oleh karena itu tidaklah dijumpai satu kata dalam Al-Quran tawaqafu jami'an yang semua mereka itu abstain tentang tafsirnya. Bahkan sampai-sampai huruf muqatta'ah, alif lam mim dan yang lainnya, wa yala tadkhulu fil alfadhi, dan padahal dia bukan telah termasuk lafaz, qad takallamu fiha, telah mereka juga bicarakan. Mimma yadulu, maka ini menunjukkan bahasanya huruf muqatta'ah itu laisa, bukanlah sesuatu yang Allah simpan pengetahuannya. Bahkan dia huruf muqatta'ah mimma yadkhulu tahta ilmihim, itu mereka ketahui. Wa illa, jika tidak demikian, lama tentu tidaklah mereka membicarakannya. Ya, kemudian kita lihat kesimpulan tentang kehujahan tafsir Quran dengan aqwalus salaf. Maka terbagi menjadi 2, ada yang hujah dengan sendirinya, ada 4. Yang pertama adalah riwayat salaf dari Nabi SAW min tafsirihi, berupa tafsiran Nabi. Artinya ini tafsir nabawi. Kemudian yang kedua, riwayat salaf tentang sababun nuzul yang tegas. Yang kemudian ijma' salaf terhadap makna satu ayat. Dan ma yakunu lahu wajhun wahid, ayat yang hanya memiliki satu kemungkinan fil makna, dalam pemaknaan, la ghaira, tidak mungkin ada makna yang lainnya. Kemudian hujah bi majmu'iha, dengan melihat keseluruhannya, dalam pengertian kebenaran tidak keluar dari perkataan mereka. Mayarwihi at-tabi'un anis sahabah, riwayat tabi'in untuk tafsir sahabat, riwayat tabi'in dari tafsirnya tabi'in, dan tafsir salaf dengan opini dan istihad. Namun tadi disampaikan di catatan kaki, bukan berarti melarang memunculkan makna yang baru. Makna yang baru dan tafsiran yang baru bisa diterima manakala secara konten benar. Kemudian dari sisi bahasa itu ihtimal, mungkin, kemudian tidak bertolak belakang dengan tafsiran salaf. Kemudian di antara mu'alafat karya dalam tafsir Al-Quran dengan perkataan salaf dan
orang yang abros yang paling menonjol perhatian dengannya. Tartalifu beda-beda perhatian dengan tafsir salaf dari satu penafsir dengan yang lainnya. Di antara orang yang paling menonjol, ahli tafsir paling menonjol perhatian dengan hal ini adalah At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, dan Sa'labi, Al-Mawardi, Al-Baghawi, Ibnu Atiyah, Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir, Suyuti di kitabnya Ad-Dur Al-Manthur. Catatan kaki. Wa tamayyaza dan dua ulama ini, Tabari dan Ibnu Abi Hatim, itu memiliki keunggulan dengan perhatian dengan sanad. Beda dengan metode yang lain. Wahia dan metode yang lain ini itulah yang dianut oleh mayoritas buku-buku tafsir, yaitu membersihkan athar tafsir dari sanad. Ya, kemudian kita masuk ke sumber tafsir. Ya, adalah bahasa Arab. Sumber tafsir yang keempat, bahasa Arab setelah Al-Quran, hadis, kemudian kalamus salaf, kemudian yang keempat adalah al-lughah, bahasa Arab. Pengertian tafsir Al-Quran dengan bahasa. Yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran dengan bahasa adalah menjelaskan makna atau pesan kandungan Al-Quranul Karim bimadulul dengan kandungan mufradatnya dan susunannya dalam bahasanya orang Arab. Maka Al-Quran itu turun dengan bahasanya orang Arab supaya yang pertama mereka paham. Yang kedua supaya mereka bisa menyampaikannya setelah paham, mereka bisa menyampaikannya kepada banyak orang. Walama dan tatkala Al-Quran itu turun dengan bahasa yang mulia ini yang Allah pilih dan istofaha Allah pilih di antara bahasa-bahasa yang lainnya, maka di antara sumber al-lazimah yang wajib, kanat maka adalah bahasa Arab minal masadir di antara sumber yang wajib untuk kemudian dipertimbangkan bagi liman arada siapa yang menginginkan untuk memahami Al-Quran. Wajah penjelasan kenapa bahasa Arab iktibar diakui sebagai sumber dalam tafsir. Yang pertama, kandungan satu kata dalam bahasa Arab itu yu'rafu biha, diketahuilah dengan makna tersebut tafsir, dan kandungan kata tersebut ya ta'athar memberikan pengaruh al-makna pada makna. Sehingga tidak mengetahui kandungan kata dan tafsirnya atau menafsirkannya bighair beda dengan apa yang dikenal dari orang Arab, itu mendorong untuk salah dalam memahami firman Allah. Kemudian yang kedua, bahasa itu adalah benteng yang kokoh. Duna yahulu duna menghalangi ditafsirkannya lafaz-lafaz Al-Quran yang berbahasa Arab dengan istilah-istilah dan simbol-simbol khusus. Semacam simbol-simbol khusus yang didumpai pada orang sufi atau kemudian aliran batiniyah dan yang lainnya. Fa inna min asbabil butlani hadi tafsirat, maka di antara sebab tidak benarnya tafsiran-tafsiran ini sufiyah dan batiniyah, anna bahasanya tafsiran tersebut tidak dikenal oleh orang Arab dari bahasa mereka. Maka di antara bantahan untuk tafsiran sufi yang tidak benar, tafsiran batini, adalah dikatakan ini tidak sesuai dengan bahasa Arab. Kemudian fase tafsir bilughati dengan bahasa. Tafsir dengan bahasa melalui 3 fase. Tafsir dengan bahasa di masa salaf, kemudian di inda ahli Arabiyah menurut para pakar bahasa Arab, kemudian tsumma ba'da, kemudian setelah tadwin, pembukuan buku-buku bahasa, artinya setelah pembukuan kamus. Fase yang pertama tafsir bilughah, tafsir bahasa menurut salaf dalam 3 generasinya. Maka tafsir dengan bahasa itu adalah tafsir salaf yang paling dominan. Dan itu adalah qabla sebelum buruz munculnya para pakar bahasa Arab. Dan perhatian mereka untuk membukukan bahasa Arab. Oleh karena itu, fal hajatu, kebutuhan untuk mengacu pada tafsiran salaf secara bahasa adalah aslun kaidah yang harus didahulukan dibandingkan mengacu kepada perkataan para pakar bahasa. Dan para sahabat secara khusus adalah ahlul lisan, yaitu
ahlul lisan, yaitu bahasa Arab yang Al-Quran turun dengannya. Dan tafsiran para sahabat dengan bahasa para sahabat itu mu'tabarun, diakui. Ghairu mu'taradin, tidak boleh disanggah min jihatil lughati, secara bahasa. Ya, maka ketika sahabat menafsirkan satu kata itu secara bahasa maknanya demikian, itu tidak boleh dibantah pakai lisanul Arab, tidak boleh. Ini dibantah pakai kamus yang lain. Oh, tidak benar ini. Karena di lisanul Arab tidak seperti ini, tidak boleh. Tidak bisa disanggah dari sisi bahasa. Itu kalau untuk tafsiran bahasa yang dilakukan oleh sahabat. Adapun tabi'in, maka di antara mereka ada yang murni orang Arab, wahwa, sehingga tabi'in ini secara bahasa itu seperti sahabat, dan ada di antara mereka yang mawali, bekas budak. Bekas budak itu artinya orang kafir dulunya. Dulunya orang kafir, orang kafirnya bisa dipastikan non-Arab. Orang kafir kemudian jadikan tawanan, jadi budak, setelah itu merdeka. Atau dia keturunan budak. Wahaula, dan di antara mereka memang di antara orang yang belajar bahasa Arab dari perkataan para sahabat yang mengajari mereka, contohnya Ikrimah, bekas budaknya Ibnu Abbas. Maka Ikrimah ini dari bangsa Barbar. Barbar itu kalau dalam bahasa Arab penduduk asli Afrika. Itu namanya Barbar, bangsa Barbar. Lakin akan tetapi lam yu'thar, tidaklah diriwayatkan dalam tafsirannya, tidak pula tafsiran yang lainnya menyelisih bahasa Arab. Wa man zama dzalika, siapa yang beranggapan demikian ada yang menyelisih bahasa Arab dalam sebagian contoh, fa inna yuraddu alaihi, maka siapa yang punya anggapan ini tersebut disanggah dan dibantah. Anna idraka hadal mubashiri lil lughatil Arab a'la min idraki man akhadaha minal kutub. Bahasanya pemahaman hadal mubashir, orang langsung ini yaitu tabi'in yang belajar langsung dengan sahabat, belajar bahasa Arab langsung dengan sahabat, pemahaman dia untuk bahasanya orang Arab itu a'la, lebih berkualitas dibandingkan pemahaman orang yang mengambil bahasa minal kutub, dari buku-buku kamus. Demikian juga keadaannya untuk tafsir tabi'in. Karena mereka para tabi'in mayazaluna, mereka terus menerus hidup di masa al-ihtijaj bil lughah. Bahasa mereka bisa jadi hujah kecuali sighar tabi'in. Dan minimal keadaan tabi'in adalah sekedar mengutip bahasa. Wabil jumlah, dan secara global, fa innama yunqal anhum minat tafsiri, karena apa yang dinukil dari salaf minat tafsir, untuk tafsir yang mu'tamad bersandar kepada bahasa Arab, itu hujjatun, adalah hujjah, dalil min jihatil lughah, dari sisi bahasa. Ya, demikian yang kita baca. Kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.